Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dare Pandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dalam proyek. Kompetensi manajer dan anggota tim proyek. Peran manajer yang pertama yaitu mengelola anggaran, jadwal, risiko, dan koordinasi antar tim. Yang kedua, komunikasi berupa menyampaikan informasi dengan jelas kepada stakeholder dan anggota tim. Ketiga, pengambilan keputusan, yaitu dengan membuat keputusan strategis berdasarkan kebutuhan proyek. Yang keempat, manajemen risiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko selama pelaksanaan proyek. Insinyur listrik, desain teknik merancang jaringan distribusi sesuai standar teknis. Analisis sistem berupa memahami sistem kelistrikan untuk memastikan efisiensi dan keamanan jaringan. Penguasaan perangkat lunak teknik berupa menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD untuk mendesain jaringan. Teknik listrik, instalasi listrik berupa memasukkan pemasangan kabel, trafo, komponen distribusi. Keterampilan lapangan berupa melakukan pekerjaan di lokasi proyek sesuai dengan standar operasional dan keselamatan. Penguasaan alat kerja menggunakan alat seperti tang crimson, tester voltage, dan alat instalasi lainnya. Supervisor lapangan, tugasnya yaitu memastikan pekerjaan teknisi sesuai jadwal dan standar kualitas. Yang kedua, mengatur aktivitas lapangan agar tetap sesuai jadwal proyek. Yang ketiga, memastikan kepatuhan tim terhadap standar keselamatan kerja. Spesialis ketiga, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya di lapangan dan menerapkan langkah mitigasi. Yang kedua, melatih tim dalam menggunakan alat pelindung diri dan prosedur keselamatan. Ahli sipil melakukan analisis pelaksanaan kerjaan sipil seperti penggalian dan pemasangan fondasi. Yang kedua, menggunakan alat seperti ekskavator untuk mengerjakan konstruksi. Operator alat berat mengoperasikan kren, truk, dan ekskavator dengan aman dan efisien. Yang kedua, memastikan alat berat dalam kondisi baik selama proyek berlangsung. Spesialis pengadaan mengolah pengadaan material dan peralatan dengan efisien. Yang kedua, bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan kualitas dan harga terbaik. Yang ketiga, memastikan ketersediaan material sesuai jadwal proyek. Implementasi model 5 tahap pengembangan tim. Yang pertama, tahap forming. Implementasi pada proyek yaitu memperkenalkan anggota tim seperti teknisi, supervisor, dan spesialis ketiga, dan menjelaskan tujuan proyek dan rencana kerja. Peran manajer proyek memberikan arahan jelas dan tujuan yang spesifik. Yang kedua, membangun kepercayaan antar anggota. Terus tahap storming. Implementasi tahap proyek, perselisihan terkait metode pemasangan kabel atau jadwal kerja, penyelesaian peran anggota tim sesuai keahlian. Perannya dalam manajer proyek, menyelesaikan konflik dengan pendekatan kolaboratif. Yang kedua, membantu tim mencapai kesepakatan. Terus, tahap norming. Setiap anggota memahami peran masing-masing, teknisi fokus pada instalasi, supervisor pada pengawasan. Peran manajer proyeknya memfasilitasi kerjasama dan komunikasi efektif, memberikan penghargaan atas kontribusi. Tahap performing, implementasinya pada proyek yaitu tim mampu menyelesaikan pemasangan kabel, trafo, komponen lainnya sesuai jadwal. Peran manajer proyek memastikan efisiensi proses kerja, fokus pada pencapaian target proyek. Adjourning, implementasi pada proyek yaitu proyek jaringan distribusi selesai dan tim mengadakan evaluasi terhadap pencapaian dan pelajaran dari proyek. Peran manajer proyek memimpin refleksi tim, menyusun laporan akhir proyek, dan memberikan umpan balik. Langkah mengelola tim dalam studi kasus proyek jaringan distribusi tekanan rendah. Langkah menetapkan tujuan proyek, yaitu menentukan visi misi dan target yang jelas untuk proyek. Langkah menyusun
struktur timnya yaitu membagi tim ke dalam kelompok dengan peran tanggung jawab yang jelas. Langkah menyediakan pelatihan yaitu memberikan pelatihan teknis dan ketika pada anggota tim untuk memastikan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan motivasi tim, yaitu memberikan penghargaan dan dukungan untuk meningkatkan semangat kerja anggota tim. Langkah mengelola konflik, yaitu menyelesaikan konflik di antara anggota tim secara profesional dan tepat waktu. Langkah memantau progres proyek, yaitu memastikan pekerjaan tim sesuai dengan rencana dan jadwal proyek. Langkah memberikan sumber daya, yaitu memberikan ketersediaan alat, material, dan kebutuhan kerja lainnya untuk melancarkan proyek. Langkah evaluasi terakhir yaitu mengadakan evaluasi untuk menganalisis pencapaian dan kendala dan pelajaran yang dapat diambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.